Salam Sapa Genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sapa Genre. Nah, Sobat Genre, pada hari yang berbahagia dan kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Pick Air Generik SMA Negeri 4 Luwu Utara mempersembahkan launching podcast perdana dari Pick Air Generik SMA Negeri 4 Luwu Utara. Dan lebih istimewanya lagi, kami dari Pick Air Generik SMA Negeri 4 Luwu Utara sampai datang ke daerah di salah satu daerah di Luwu Utara. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang lumayan terpencil dan pedalaman di Luwu Utara. Daerah ini sering disebut sebagai Tanah Masake. Ada yang tahu gak sih apa itu Tanah Masake? Oke, jadi Tanah Masake itu merupakan salah satu bahasa yang ada di Luwu Utara, yaitu bahasa Tae, yang artinya itu tanah dingin. Dibuktikan juga dengan daerah ini merupakan daerah pegunungan sangat dingin. Nah, pada hari ini kita tidak tanggung-tanggung guys. Kita langsung mendatangkan narasumber atau tamu undangan dari SMA Negeri 14 Luwu Utara, yaitu Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 14 Luwu Utara. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita persilahkan kepada tamu undangan untuk memasuki ruangan. Nah, teman-teman, inilah tamu undangan kita pada hari ini. Ini merupakan salah satu siswa yang berprestasi dan cukup dikenal di kalangan SMA Negeri 14 Luwu Utara. Beliau merupakan wakil ketua OSIS dari SMA ini. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia, kelas 11 IPA. Oke, masih kelas 11 ya teman-teman. Masih kelas 11 saja ini sudah bisa berprestasi di sekolahnya sampai menjadi wakil ketua OSIS nih di SMA-nya. Kalau boleh tahu nih Kak, umur Kakak sekarang ini berapa? 16 tahun. 16 tahun, sama seperti saya. Bedanya saya menjadi ketua MPK sedangkan dia menjadi wakil ketua OSIS. Pas sekali ya teman-teman. Nah Kak, saya ingin bertanya nih. Apa sih hambatan, apa sih kendala yang Kakak rasakan selama menjadi wakil ketua OSIS di SMA Negeri 14 Luwu Utara ini Kak? Kendala begitu? Iya, kendala. Kendala itu kayak begini. Yang anak-anak sekali, yang anggota-anggota OSIS itu susah sekali diatur. Susah sekali diatur. Susah sekali diatur. Itu sama seperti saya. Anggota saya juga seperti itu. Susah sekali diatur tuh baru gurunya mengatur baru didengar. Betul sekali. Jadi apa peran yang perlu kita lakukan sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini biar anggota-anggota kita ini bisa lebih memperhatikan, lebih mendengar apa yang kita katakan nih Kak? Kayak lebih tegas begitu. Lebih tegas, lebih tegas, lebih tegas. Lebih tegas. Dan supaya bisa didengar. supaya bisa didengar. Oke. Nah, menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini kan salah satu tugas yang lumayan berat kan? Karena OSIS itu yang kita ketahui merupakan garda terdepan, organisasi garda terdepan di sekolah. Maka dari itu, bagaimana Kakak mengatur waktu Kakak, waktu belajar dan waktu untuk berorganisasi Kak? Kan begini, waktu belajar kan dari pagi sampai siang begitu. Iya. Kalau ada nanti kegiatan OSIS dibagi-bagi waktunya. Kalau boleh tahu di sini jam pulangnya jam berapa Kak? Jam 3. Oh jam 3. Oh jadi itu sudah termasuk sore ya Kak? Yes. Oke, jadi biasanya itu Kakak membagi waktunya itu di pulang sekolah? Pulang sekolah. Pulang sekolah. Tapi yang saya pengalaman nih Kak, ada beberapa guru dari sekolah itu yang melarang siswanya untuk keluar di saat jam pelajaran. Nah, bagaimana jika Kakak mempunyai tugas organisasi, sedangkan guru Kakak itu melarang Kakak untuk keluar dari ruangan kelas? Apa yang perlu Kakak lakukan? Kayak ditanya begitu. Kayak begini kan kita pengurus. Iya, pengurus. Kita pengurus baru. Apalagi pengurus inti ya Kak? Pengurus inti baru dilarang-larang keluar toh. Iya. Baru kayak dipatuhi aturannya guru. Gitu. Nah, dipatuhi aturan guru berarti kita lebih memilih untuk belajar dulu, baru berarti mementingkan pelajaran ya dibanding organisasi. Oke, baik. Nah, dan seperti yang kita ketahui juga di Tanah Rongkong ini kan lumayan adrenalin ya Kak, lumayan ekstrim karena ada banyak jalan yang curam, kemudian banyak jurang, banyak dan daerah juga berpotensi setiap saat itu terkena longsor.
Ya, apakah kan jarak rumah kakak dari sekolah ke rumah itu lumayan agak jauh kan? Nggak terlalu dekat sekali. Tidak juga. Iya, jadi bagaimana kakak ini bisa berani untuk mengambil waktu kegiatan di sekolah, sedangkan area-area di sini tuh lumayan berbahaya kak. Bagaimana cara kakak mengaturnya? Kan jarak dari rumah ndak terlalu jauh. Iya, Jadi cuman bisa sendiri. Iya bisa sendiri, Bisa sendiri. bisa sendiri. Bisa. Oke, kalau boleh tahu jalan dari rumah kakak ke sekolah itu berbahaya sih kak? Berbahaya nggak sih? Ndak Enggak. ji karena Enggak. bajian. Oh, oke. Jadi ini bukan menjadi salah satu hambatan nih Kak, bukan menjadi salah satu tantangan bagi Kakak untuk menjadi wakil ketua OSIS dan berorganisasi di sekolah. Sekolah. Oke. Kemudian di SMA Negeri 14 Luwu Utara ini kan organisasinya terbatas ya Kak. Terbatas. Apa saja organisasi di SMA ini? OSIS, Pramuka, sama kayak itu sih Kak. OSIS, Pramuka, PMR ada? Nggak ada. Nggak ada PMR. Oh, jadi cuma OSIS dan Pramuka. OSIS dan Pramuka. Oh, jadi kita mengarahnya lebih ke OSIS. 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 Oh, jadi kalau bisa dibilang kakak ini lumayan suka dalam hal public speaking ya kak, lumayan suka di tempat umum begitu. Oke, berarti kakak ini tidak suka dalam hal-hal seperti fisik ya, mengandung fisik begitu. Kan pramuka itu kan harus kuat mental, kuat fisik, ya. Jadi kakak tidak suka yang seperti itu ya? Nggak pernah Ci jadi anggota Pramuka tapi sebentar Ci. Nah, sebentar dan lebih memilih terus berorganisasi di OSIS, OSIS. dan menjadi wakil ketua OSIS. Nah kak, pas kakak itu mendaftar menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu ada berapa kandidat kak di sekolah ini? Ada berapa? Tiga. Oh, bagaimana kakak meyakinkan teman-teman kakak dan seisi sekolah ini, mau itu dari siswa, mau itu dari organisasi untuk memilih kakak menjadi wakil ketua OSIS? Kan di situ yang sebelum memilih ada visi misi. Ada visi misi betul sekali. Jadi di situ masing-masing dari teman-teman baca visi misinya. Baca visi misinya. Visi misi. Dan visi misi dari kakak itu paling membuktikan, paling berani untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Oke. Dan saya lumayan heran nih kak, karena ini lumayan beda dengan sekolah-sekolah lainnya. Kalau di sekolah-sekolah lainnya itu ketua dan wakil ketua OSIS itu seangkatan, tapi di sekolah ini lumayan berbeda ya kak. Ketua OSISnya itu kelas 10 atau kelas 1, sedangkan kakak kelas 11. Kenapa bisa seperti itu kak? Karena kan saya tuh hari mendaftar jadi ketua OSIS. Ketua OSIS. Terus tidak terpilih. Tidak terpilih. Tidak terpilih. Oh, jadi sistemnya di sini kalau misalnya tidak terpilih jadi ketua OSIS bisa mendaftar menjadi wakil ketua OSIS. Bisa. Cuman mencari pasangan. Mencari pasangan begitu. Untuk menjadi ketua OSIS juga. Ketua OSIS. Oke. Dengar-dengar tadi cuman OSIS ya sama pramuka. Kan kakak ini sebagai ketua organisasi terdepan ya, organisasi tertinggi di SMA ini. Apa kakak tidak ingin menambah, memberi saran kepada guru-guru, memberi saran kepada wakil kepala sekolah bidang keorganisasian untuk menambah organisasi di sekolah ini kak? Seperti PMR, PIKR, contohnya seperti saya. Ada kayak begitu kayak mau diusulkan kayak adakan organisasi PIKR begitu, yang organisasi-organisasi yang lain. Iya, apalagi tujuan kami ke Rongkong juga ini kak, bukan hanya sekedar datang untuk mewawancarai kakak sebagai narasumber, tapi kita juga datang untuk melakukan sosialisasi kak, sosialisasi remaja genre kak. Nah, jadi kami juga ini melakukan sosialisasi, memberikan materi, memberikan edukasi kepada anak-anak yang ada di Rongkong nih kak, termasuk siswa-siswi SMA Negeri 14 Luwu Utara. Jadi kita juga ini berencana untuk membangun PIKR di SMA Negeri 14 Luwu Utara. Apakah kakak setuju dengan keputusannya? Setuju. Kalau dilihat dari siswa-siswi di SMA Negeri 14 Luwu Utara ini, apakah lumayan berpotensi untuk memilih PIKR untuk berorganisasi kak siswanya? Pasti memilih karena kayak asik begitu. Iya. Sesinya kayak asik. Asik. Kakak lihat tadi kan dari sosialisasi lumayan asik kan? Oke. Dari pembahasannya, dari materinya. Nah, dari sosialisasi yang dilakukan oleh PIKR nih kak, apa yang kakak suka dan kakak bisa ambil manfaatnya kak dari PIKR ini? Kayak menurut saya tuh kayak dari kesehatan begitu, membahas tentang kesehatan. Membahas tentang kesehatan ya, karena itu sangat penting kak, karena remaja itu harus sehat ya kak, harus sehat. Oke, selain itu
Apa pendapat kakak tentang organisasi PIKR nih kak? Karena kakak tadi sudah kan menerima materi dan sosialisasi dari anggota PIKR. Apa pendapat kakak tentang organisasi PIKR? Apa perbedaan organisasi lainnya dengan organisasi PIKR? Organisasi PIKR kan membahas tentang kesehatan, tidak semua organisasi membahas tentang kesehatan. Iya, itu perbedaannya yang bisa kakak simpulkan. Oke, tepuk tangan. Apakah jika benar-benar terrealisasi organisasi PIKR dibangun di SMA ini, apakah kakak akan bergabung? Saya bergabung. Dan jika di PIKR tersebut membutuhkan ketua ataupun pengurus inti, apakah kakak siap menjadi pengurus inti dari PIKR? Karena ini lumayan berat loh kak. Jangan anggap ini sama seperti OSIS, hanya sibuk, hanya pekerjaan berat itu hanya dilakukan di sekolah ini. Tidak, ini kita harus menjelajah dari sekolah ke sekolah untuk melakukan sosialisasi kak, memberikan materi, memberikan edukasi. Apakah kakak sanggup dengan itu? Sanggup kayak percaya diri saja. Oh, sanggup. Nah, saya ingin bertanya nih kak. Kakak tadi bilang sanggup jika melakukan sosialisasi dari sekolah ke sekolah apabila bergabung di organisasi PIKR. Nah, tapi kan Rongkong ini lumayan pedalaman ya kak, lumayan pelosok, lumayan jauh dari sekolah-sekolah lainnya. Nah, bagaimana kakak bisa mengatur waktu untuk ke sekolah-sekolah lain melakukan sosialisasi kak? Bagaimana cara kakak mengatur waktu? Mengatur waktu? Iya, karena perjalanan dari Rongkong ke daerah-daerah seperti Masamba, seperti Bone-Bone, seperti Tanah Lili, itu kan semua termasuk di utara kak. Bagaimana kakak bisa mengatur waktu untuk melakukan sosialisasi itu kak? Sosialisasinya tidak di waktu sekolah. Tidak di waktu sekolah, berarti di waktu-waktu libur ya kak. Jadi menurut kakak Sinta, lebih bagusnya itu melakukan sosialisasi PIKR itu bagusnya di hari libur. Lantas bagaimana jika ada panggilan dari sekolah lain kak? Panggilan dari sekolah lain untuk melakukan sosialisasi misalnya di SMA 8 Lu Utara. Ya, SMA 8 Lu Utara memanggil SMA Negeri 14 Lu Utara untuk melakukan sosialisasi, memberikan edukasi kak, memberikan materi bagi siswa-siswi di sana. Dan itu di waktu sekolah. Apa yang akan kakak lakukan? Apakah akan mengabaikannya atau tetap ingin pergi? Tetap ingin pergi. Tetap ingin pergi. Bagaimana jika sekolah tidak memberikan izin? Sama seperti sekolah saya. Jika waktu sekolah, jika waktu belajar itu kita dilarang untuk berorganisasi, untuk pergi-pergi, begitu. Bagaimana kak? Jika sekolah melarang? Ditunda dulu begitu. Ditunda dulu sosialisasinya sampai sekolah memutuskan untuk mengizinkan. Oke. Terus bagaimana jika di organisasi PIKR, misalnya kakak menjadi pengurus inti di organisasi PIKR, sama seperti halnya di organisasi OSIS. Bagaimana jika anggota-anggota kakak ini lumayan bisa dibilang tidak aktif kak? Apa yang perlu kakak lakukan? Ke OSIS tadi itu lebih tegas begitu. Lebih tegas, lebih bisa menerapkan sistem ketegasan nih kak kepada anggotanya supaya aktif kak. Aktif. Tapi bagaimana jika kakak terlalu over, terlalu aktif, terlalu tegas di organisasi PIKR, menegaskan kepada anggota-anggotanya untuk berorganisasi, tetapi anggotanya itu malah memilih untuk keluar kak, karena tidak suka dengan ketegasan yang kakak berikan. Sebelum seumpama ada toh, sebelum bentuk organisasinya dipilih-pilih memang begitu. Dipilih-pilih memang yang bisa masuk di PIKR. Dipilih-pilih memang. Dipilih-pilih memang ya. Terus bagaimana jika ada siswa, kan di SMA Negeri 14 Lu Utara ini lumayan terbatas ya kak siswanya. Ya cuma sekitar berapa orang kak? Nggak cukup 100 kayaknya. Nggak cukup 100. Terus bagaimana jika ada siswa yang memilih untuk tidak berorganisasi? Hanya sekitar 10% yang memilih untuk berorganisasi. Dan lebih banyak memilih antara pramuka dan juga OSIS. Bagaimana kakak bisa meyakinkan siswa-siswi SMA Negeri 14 Lu Utara untuk bergabung di organisasi PIKR? Diyakinkan begitu? Diyakinkan? Iya, diyakinkannya itu dengan cara bagaimana kak? Kayak ditanya-tanya begitu soal organisasi itu. Ditanya-tanya kak, dicari minatnya kak. Misalnya minatnya seperti yang kakak bilang tadi tentang di kesehatan, mungkin bisa bergabung ya kak di organisasi PIKR. Oke.
Kemudian ada beberapa kendala nih Kak di organisasi PIKR. Kita itu harus bisa selalu aktif di organisasi tersebut karena panggilan dari sekolah-sekolah itu lumayan banyak Kak. Jika kita aktif dalam berorganisasi, kita itu pasti dipanggil oleh sekolah-sekolah lain untuk membawakan materi, memberikan edukasi kepada siswa-siswi dari sekolahnya. Nah, kalau misalnya organisasi PIKR di SMA Negeri 14 Luhut Utara ini sudah terbentuk, tetapi ada panggilan dari sekolah lain dan anggota dari organisasi PIKR SMA 14 ini belum siap Kak. Apa yang perlu Kakak lakukan? Mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan itu. Mempersiapkan diri. Oke, mempersiapkan diri itu paling penting ya Kak. Selain itu Kak, yang lain ada lagi? Tidak ada. Cuman mempersiapkan diri ya Kak. Oke. Jadi menurut Kak Sinta ini mempersiapkan diri itu sangat penting jika ingin berorganisasi ya. Oke, sama seperti halnya di organisasi OSIS ya. Iya, kita itu harus siap terus diri agar jika ada kegiatan, jika ada tugas kita langsung siap, langsung dipanggil, langsung sigap. Oke. Kemudian, begini. Selanjutnya itu mungkin kita bisa membahas tentang keseharian Kakak di ke daerah Rongkong ini. Karena yang saya lihat ini di area tempat tinggal Kakak ini di area SMA Negeri 14 Luhut Utara juga sangat indah ya Kak. Sangat pemandangannya itu memukau lah pokoknya. Dan juga dan juga udaranya itu sangat sejuk. Ya, saya rasa di sini kayaknya tidak pernah ada panas ya Kak. Iya. Nggak pernah selalu sejuk ya? Sejuk terus. Apakah ini menjadi salah satu faktor bagaimana Anda bisa semangat dalam belajar dan berorganisasi? Karena kan orang-orang dalam berorganisasi juga kan biasanya malas itu karena ada beberapa faktor. Salah satunya itu karena malas kena matahari, tidak mau hitam begitu. Sedangkan jika kita berorganisasi kita harus siap dengan kendala apapun. Oke, jadi itu menjadi faktor utama ya Kak? Salah satu faktor maksudnya. Iya. Oke. Misalnya nih Kak, misalnya ada anggota Kakak di OSIS yang tinggalnya itu jauh dari sekolah. Dan untuk pergi ke sekolah itu mereka harus melewati curamnya gunung-gunung yang ada di Rongkong, jurang-jurang. Terus juga kalau ada cuaca yang kurang buruk seperti hujan, nah terus di organisasi OSIS itu harus membutuhkan mereka sekarang untuk bekerja Kak. Apa yang perlu Kakak lakukan? Apakah membiarkan mereka tetap di rumah, ataukah menyuruh mereka harus pergi? Karena organisasi itu penting Kak, kegiatannya itu penting. Bagaimana tanggapan Kakak? Berusaha untuk mendatangkan. Terus bagaimana jika orang tua mereka melarang Kak? Apakah Kakak tetap memaksa begitu? Tetap memaksa atau mungkin bisa berkomunikasi ya Kak dengan orang tuanya. Kalau di organisasi OSIS ini, kegiatan ini kita membutuhkan tambahan pekerja Kak dari siswa-siswi. Oke. Begitu ya Kak? Iya. Oke. Terus bagaimana Kak jika ada siswa-siswi sudah bergabung di organisasi misalnya OSIS, tetapi mereka tiba-tiba disuruh keluar oleh orang tuanya karena tidak mau anaknya terus berorganisasi. Apa tanggapan Kakak? Harus meyakinkan orang tuanya begitu. Orang tuanya bilang organisasi itu bagus. Mendapatkan banyak manfaat ya. Manfaat di situ. Seperti apa Kak manfaatnya dalam berorganisasi? Mungkin melatih sikap percaya diri, kerjasama, kemudian apa Kak? Melatih mental. Apa yang Kakak rasakan selama menjadi wakil ketua OSIS? Apa manfaat yang Kakak dapatkan? Mental bicara. Public speaking ya Kak di depan umum. Ya, oke. Oke, sekarang kita kembali lagi nih Kak, karena di sini itu acara PIKR Kak. Mari kita kembali lagi bertanya seputar PIKR nih. Nah, di PIKR itu kan terdapat beberapa materi untuk mengedukasi anak-anak di luar sana. Nah, materi itu ada banyak kan, ada tentang narkoba, bahayanya narkoba, ada tentang
pernikahan dini, ada tentang life skill atau pengembangan diri. Jadi bagaimana kakak bisa mengatur semua itu untuk memahami semua materi itu dan memberikan edukasi kepada anak-anak yang ada di luar sana, Kak? Belajar. Intinya belajar ya, Belajar. Kak? Intinya belajar. Oke. Kan kakak tadi ini sudah mendapat 5 atau 6 materi tadi di sosialisasi. Enggak, karena saya siang baru datang. Oke, jadi 11. sekitar 2-3 materi lah. Materi apa yang paling kakak suka? Dan yang paling banyak manfaatnya jika mempelajari materi tersebut? Materi apa tadi? Mungkin tentang yang saya bawakan tadi, yaitu narkoba? Enggak datang, belum datang kan? Oh, belum datang di situ. Materi apa ya? Tentang Kesehatan reproduksi kesehatan reproduksi atau KESPRO itu sangat penting ya, Kak, dipelajari oleh kita sebagai remaja. remaja. Iya, karena kesehatan reproduksi itu penting dirawat sejak remaja, karena itu sangat penting bagi masa depan, apalagi bagi generasi berencana seperti kita-kita ini, Kak. Oke, kemudian Kak, di organisasi PIKR juga ini ada materi yang cukup berat untuk dibawakan, cukup susah untuk dipahami. Jika kakak bergabung di organisasi PIKR, apakah kakak bisa mampu memahami semuanya? Karena itu penting, Kak, jika kakak dipanggil dari sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi, apalagi kakak sebagai pengurus inti, kakak harus siap. Apakah kakak bisa menyiapkan seluruh mental, menyiapkan seluruh pelajaran-pelajaran tersebut agar bisa memberikan edukasi kepada orang-orang di luar sana? Apakah kakak bisa? Bisa. Bisa, percaya diri ya? Percaya diri. Percaya diri. Wakil ketua OSIS harusnya percaya diri. Oke. Oke, kemudian kira-kira nih Kak, kalau kakak bergabung di organisasi PIKR, apa kendala yang bisa kakak dapatkan di organisasi PIKR? Apa kendala yang akan kakak dapatkan di organisasi ini yang membuat kakak sulit untuk memahami materi, sulit untuk memberikan edukasi? Apa kendalanya biasa seperti itu? Kurang belajar. Kurang belajar. Inti yang paling penting di sini tuh adalah belajar ya Kak? Belajar, oke. Kemudian di PIKR juga itu kita bukan hanya berfokus memberikan edukasi, memberikan materi kepada orang-orang di luar sana. Kita juga harus senantiasa menjadi teman yang baik di kalangan kita, Kak. Apakah kakak sudah menerapkan itu? Apakah kakak sudah menjadi teman yang baik, pendengar yang baik bagi teman-teman kakak jika teman kakak menerima masalah? Sudah diterapkan? Sudah diterapkan. Tidak dijudge kan, Kak? Tidak didiskriminasi. Jika misalnya nih Kak, teman kakak, teman dekat nih, atau sahabat kakak itu terjerat kasus narkoba misalnya, kakak ini siap jadi pendengar yang baik atau tidak? Tidak. Tidak. Karena yang dilakukan tidak baik begitu. Terus bagaimana jika dia meminta saran dari kakak? Cuma kakak yang tahu masalah dia. Diberikan saran yang baik begitu supaya dijauhkan dari. Diberikan saran yang baik. Tetapi kakak bilang tadi kalau narkoba itu berbahaya dan itu teman tidak harus untuk didekati, tidak harus menjadi pendengar yang baik untuk orang yang mengonsumsi narkoba, begitu. Berarti sedikit berlainan Kak dengan apa yang kakak bilang. Jadi bagaimana Kak? Kakak akan menjadi pendengar yang baik bagi teman kakak jika terjerat kasus atau akan menjauhinya dan memberikan diskriminasi? Karena narkoba itu merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya loh Kak. Kakak akan menjadi pendengar yang baik atau lebih menjauhinya? Menjauhi, karena yang dilakukan itu tidak baik, menggunakan narkoba. Menggunakan narkoba tidak baik, oke. Terus bagaimana jika dia tidak punya siapa-siapa lagi untuk menceritakan masalahnya kecuali kakak? Bagaimana? Didengar. Tetapi untuk penyelesaian masalah lebih diserahkan ke pihak yang lebih ahli ya Kak? Iya. Seperti mungkin pengurus sekolah, seperti guru BK, bimbingan konseling, oke. Kira-kira kalau kakak punya teman yang terjerat kasus narkoba atau terjerat kasus pernikahan dini, itu teman dekat kakak lebih memilih untuk menjauhinya atau tetap berteman dengan
siswa itu, teman tersebut? Tetap berteman. Tetap berteman, tidak menjauhi? Tidak. Tidak menjauhi? Tidak. Oke. Masih seputar PIKR nih Kak. PIKR itu kan singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi kita ini berfokus untuk memberikan edukasi, berperan aktif dalam memfasilitasi remaja nih Kak. Misalnya nih, Kakak jadi pengurus PIKR, apa peran yang akan Kakak lakukan bagi teman-teman Kakak, bagi orang-orang di luar sana, bagi remaja-remaja di luar sana? Apa peran yang akan Kakak lakukan? Memamarkan materi-materi begitu. Memberikan materi-materi. Oke, selain itu Kak? Memberikan edukasi contohnya. Oke. Oke nih Kak. Tadi Kakak bilang itu memberikan materi Kak. Terus pendapat saya itu memberikan edukasi. Selain itu Kak, ada pendapat lain? Ada peran lain yang akan Kakak lakukan sebagai anggota PIKR? Tidak ada. Tidak ada nih. Karena yang Kakak sebut itu merupakan skalanya itu luas di sekolah-sekolah lain atau di daerah-daerah lain. Bagaimana dengan teman-teman Kakak, teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di sekolah Kakak? Pokoknya teman-teman yang ada di sekitar Kakak nih. Apa peran yang akan Kakak lakukan sebagai pengurus PIKR? Apa yang akan Kakak tunjukkan bagi mereka? Kalau Kakak ini seorang anggota PIKR, begitu. Banyak sih Kak yang bisa dilakukan sebagai pengurus PIKR, sebagai anggota PIKR untuk memfasilitasi remaja, apalagi di kalangan sekitar kita Kak. Banyak sekali yang perlu kita lakukan, menjadi pendengar yang baik, tidak mendiskriminasi teman-teman kita jika terjerat masalah, begitu. Oke, kira-kira setelah sosialisasi ini, setelah podcast ini, apakah Kakak bersedia nih Kak di SMA Negeri 14 Lu Utara? Apakah Kakak siap? Iya, saya siap. Apalagi Kakak ini organisasi terdepan ya. Kakak yang harus terlibat kalau ada suatu kegiatan. Oke, apakah Kakak siap? Siap memberitahu kepala sekolah untuk membangun PIKR di SMA Negeri 14 Lu Utara. Siap Kak? Siap. Oke, jadi saya harap setelah sosialisasi di Rongkong ini, di daerah Rongkong ini, saya harap PIKR di SMA Negeri 14 Lu Utara Rongkong ini bisa terbangun ya Kak. Oke, dan saya harap juga Kakak bisa masuk dalam organisasi PIKR. Oke. Mungkin pertanyaan kita sudah terlalu banyak nih Kak. Terlalu banyak durasi juga yang sudah dihabiskan. Oke. Jadi mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil ini, Kak Sinta ini merupakan salah satu orang yang lumayan percaya diri, lumayan mempunyai sikap dan sifat berorganisasi, mempunyai sikap ketua yang baik, tidak mendiskriminasi anggota-anggotanya, memberikan ruang yang lebih luas kepada teman-temannya. Kemudian Kak Sinta juga ini kayaknya merupakan teman yang baik nih Kak bagi teman-teman yang ada di sekolahnya. Oke, dan juga berprestasi lah pokoknya. Jadi mungkin ini saja Kak yang dapat kami persembahkan untuk Kakak dan SMA Negeri 14 Lu Utara, yaitu podcast perdana PIKR Generik SMA Negeri 4 Lu Utara. Semoga dari podcast ini Kakak bisa menarik manfaat dan memberikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar Kakak. Terutama sosialisasi yang kita lakukan tadi, semoga Kakak bisa memberikan manfaat dari sosialisasi itu kepada orang-orang yang ada di luar sana Kak. Oke, apalagi yang tidak datang tadi Kak. Iya, lebih baik yang tidak datang. Iya, lebih baik yang tidak datang daripada yang datang ya Kak. Semoga Kakak bisa menjadi salah satu orang yang bisa bermanfaat bagi orang-orang di luar sana Kak, melalui sosialisasi tadi. Oke. Mungkin itu saja Kak. Saya ucapkan banyak terima kasih Kakak bisa meluangkan waktunya di hari libur ini. Kakak bisa meluangkan waktu untuk datang di sosialisasi dan podcast PIKR Generik SMA Negeri 4 Lu Utara. Mungkin ada kata-kata terakhir Kak kepada PIKR Generik SMA Negeri 4 Lu Utara? Saya berterima kasih kepada pengurus PIKR SMA 4 Lu Utara. SMA Negeri 4 Lu Utara. SMA 4 telah datang memberikan materi-materi yang belum pernah didapat di SMA 14 Lu Utara.
Ya, memberikan edukasi ya Kak. Jadi Kakak ini sangat-sangat bangga ya dengan PKR Generik karena memberikan materi yang belum pernah Kakak dapatkan. Oke. Belum pernah didapat. Belum pernah barusan sekali ini. Jadi Kakak ini bisa dibilang mendapat ilmu baru ya, mendapat pengetahuan baru dari PKR Generik. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kak kepada Kakak untuk meluangkan waktunya datang ke sini. Oke, baik teman-teman sekalian, itu saja dari saya selaku pengurus PKR Generik SMA Negeri 4 Lu Utara. Saya Desram Aryesko dan Saya Sinta Aulia. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam genre. Oke, terima kasih banyak nih Kak kepada Kakak Sinta untuk meluangkan waktunya di hari libur ini untuk datang ke sosialisasi dan podcast PKR Generik SMA Negeri 4 Lu Utara. Ya, terima kasih ya Kak. Dan saya juga terima kasih juga kepada seluruh pihak yang ada di SMA Negeri 14 Lu Utara yang telah mengundang kita, telah memberikan izin kepada kita memberikan edukasi, memberikan materi kepada siswa-siswi SMA Negeri 14 Lu Utara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sinta. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast PKR Generik SMA Negeri 4 Lu Utara selanjutnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam genre.